Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai firewall. Jadi, nanti kita akan membagi menjadi 3 part, di mana part pertama saya akan menjelaskan mengenai firewall filter, dan part kedua akan menjelaskan mengenai firewall address list, dan part yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai firewall NAT. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu firewall filter. Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai firewall filter chain. Nah, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari router firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada firewall filter rules terdapat 3 chain default, yaitu input, output, dan forward. Nah, chain merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada fitur firewall Mikrotik. Dalam pengisian parameter chain di Mikrotik, pada dasarnya kita mengikuti skema traffic packet flow dari router. Jadi, kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis traffic yang akan kita olah atau atur menggunakan firewall. Disinilah chain berguna, yaitu sebagai tempat bagi kita untuk mencegat dan membatasi traffic yang kemudian dilakukan proses firewalling. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai chain yang tersedia pada firewall filter rules. Yang pertama ada input. Jadi input itu manajemen paket dari laptop menuju router. Gambarannya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Secara sederhana, fungsi dari chain input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Contoh sederhananya adalah paket ICMP dari laptop menuju router diblokir. Lalu yang kedua ada output. Jadi output adalah manajemen traffic paket data yang keluar dari router. Gambarannya seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Contohnya adalah dari router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Kasusnya seperti blokir ping dari router ke YouTube. Lalu yang ketiga, forward. Forward adalah manajemen traffic paket data yang hanya melewati router. Gambarannya seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya, traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Sebagai contoh, saat kita ingin blokir Facebook dari laptop ke internet, jadi agar dari laptop tidak bisa akses Facebook, maka kita bisa menggunakan chain forward karena hanya melewati router. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai contoh kasus. Di sini ada 3 contoh kasus. Yang pertama, kita akan coba blokir ping dari laptop ke router, chain-nya input, source-nya IP laptop, dan destination-nya IP router. Lalu yang kedua, blokir ping dari router ke Facebook. Chain-nya adalah output, source-nya IP router, dan destination-nya IP Facebook. Lalu yang ketiga, blokir akses YouTube dari laptop. Chain-nya adalah forward, source-nya dan destination-nya bukan router, akan tetapi source-nya IP laptop dan destination-nya IP YouTube. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai filter chain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep if then. Oke, langsung saja kita coba lihat di mikrotiknya. Jadi di sini
kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini filter rules. Di sini kita bisa coba add. Nah, di menu general itu merupakan if-nya. Jadi artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir. Dalam kata lain, apakah paketnya nanti akan di-accept, diizinkan, atau di-drop, diblokir. Paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhannya, atau bisa kita sebut saja dengan paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Nah, inilah yang disebut dengan if. Lalu untuk then-nya ada di menu action, yaitu nantinya action apa yang harus dilakukan terhadap paket tersebut. Nah, dari spesifik paket yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan then. Selanjutnya, kita akan membahas konsep strategi pada firewall filter. Untuk konsep strategi yang ada pada firewall filter itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada accept view drop any, dan yang kedua ada drop view accept any. Sebelumnya, kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 PVC client melalui perantara satu switch. Oke, kita coba lihat contoh kasusnya. Nah, jadi untuk contoh kasus pertama, terdapat dua komputer tidak bisa ping ke internet 8888 dan tiga komputer sisanya itu bisa. Nah, ini menggunakan strategi apa? Untuk contoh kasus yang kedua, terdapat dua komputer bisa ping ke internet 8888 dan tiga sisanya itu tidak bisa. Nah, ini menggunakan strategi apa? Untuk strateginya itu ada dua cara. Ada yang namanya accept view drop any dan ada yang namanya drop view accept any. Untuk kasus pertama, kita kan ingin dua komputer tidak bisa ping ke internet dan tiga komputer sisanya bisa. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus pertama adalah drop view accept any. Kenapa? Karena drop view accept any ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh kasus yang pertama. Lalu untuk contoh kasus yang kedua, di sini terdapat dua komputer bisa ping ke internet 8888 dan sisanya itu tidak bisa. Maka strategi yang bisa digunakan adalah accept view drop any, karena kita mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konsep strategi pada firewall filter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus. Jadi di sini sudah ada 3 studi kasus, di mana yang pertama kita akan coba blokir IP laptop atau PVC agar tidak bisa ping ke router dan IP sisanya bisa. Untuk studi kasus yang kedua, kita akan coba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet dan IP sisanya bisa. Dan yang terakhir, kita akan coba untuk memblokir website. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, agar hanya PVC 1 yang bisa ping ke router, nah ini bisa menggunakan chain input, di mana chain input ini dapat memanajemen paket yang menuju router. Setelah kita mengetahui chain apa yang kita gunakan, maka selanjutnya kita akan menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam kasus ini. Apakah accept view drop any atau drop view accept any.
karena kita hanya ingin PVC1 yang bisa ping ke router, berarti yang diizinkan hanya satu, sisanya di-drop. Maka kita bisa menggunakan strategi yang accept view drop any. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini ada filter rules. Di sini kita bisa add. Nah, lalu untuk chain-nya kita bisa pakai yang input, dan untuk source address-nya kita bisa isikan IP yang PVC1. Kita bisa lihat dulu. Nah, IP PVC1 itu 192.168.88.254. Oke, kita bisa masukkan. Jadi 192.168.88.154. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah. Oh, 254 ya. Kita ganti. Nah, oke. Nah, untuk protokolnya kita bisa pakai yang ICMP, dan untuk actionnya kita bisa accept karena kita hanya menginginkan PVC1 yang hanya bisa ping ke router. Oke, kita bisa play, lalu oke. Dan untuk drop any-nya kita bisa tambahkan lagi. Untuk chain-nya kita bisa input, dan untuk source address-nya kita biarkan kosong karena kita ingin PVC sisanya tidak bisa ping ke router. Lalu untuk protokolnya kita bisa ICMP lagi. Dan untuk actionnya ini drop karena kita menginginkan ini tidak bisa ping ke router. Play, lalu oke. Nah, lalu kita bisa coba untuk ping. Nah, di sini kita lihat dulu IP routernya. Nah, di sini saya memiliki 192.168.88.1. Oke, kita coba di VPC1 ping 192.168.88.1. Ya, enter. Oke, dia bisa ping ke router, dan kita coba untuk yang di VPC2. Kita coba ping 192.168.88.1. Nah, perhatikan dia timeout. Kalau timeout itu berarti tidak bisa. Dan kita coba untuk PVC3 ping 192.168.88.1. Nah, dia juga tidak bisa. Kita bisa coba yang PVC4. Kita ping 192.168.88.1. Nah, dia juga tidak bisa. Sekarang kita coba untuk PVC5 ping 192.168.88.1. Oke, dia juga tidak bisa. Nah, selanjutnya mari kita coba accept juga yang PVC2. Jadi nanti PVC2 ini bisa ping ke router. Oke, kita bisa lihat dulu IP-nya, IP PVC2 88253. Kita masuk lagi ke menu ke Winbox-nya. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke menu accept, lalu copy, dan bagian
generalnya kita bisa ganti menjadi IP VPC 2. Kita lihat 253. Oke, di sini kita bisa ganti menjadi 253. Lalu kita apply. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah mempunyai 2 accept dan 1 drop. Kita coba untuk ping lagi. Kita coba ping 192.168.88.1. Oke, dia bisa. Kita coba yang di VPC 3 ping 192.168.88.1. Oke, dia masih tidak bisa. Jadi hanya VPC 1 dan VPC 2 saja yang hanya bisa ping ke router dan VPC sisanya tidak bisa. Oke, kita bisa buka Windowsnya. Nah, dalam firewall filter rules terdapat ikon pagar yang dimana itu menunjukkan urutan. Artinya rule-nya akan dibaca berurutan dari atas. Nah, bila kalian taruh drop paling atas, artinya kalian percuma menaruh accept-nya. Maka nantinya semua PVC tidak bisa ping ke router. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai studi kasus pertama. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk studi kasus beberapa PVC bisa ping ke server, tapi sisanya tidak bisa. Oke, kita bisa buka webnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan server. Kita pilih yang PC karena ini kita bisa ganti namanya saja jadi server dan ikonnya kita bisa ganti jadi server. Oke, saya pilih yang ini. Nah, lalu untuk description-nya ini kita bisa ganti menjadi server. Kita save. Lalu kita bisa sambungkan servernya ke routernya. Oke, saya save. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP untuk yang Ether 3 dan untuk IP si servernya. Oke, di sini kita bisa buka Winbox-nya untuk menambahkan IP untuk Ether 3-nya. Di sini kita bisa menggunakan IP 192.168.99.1 dan jangan lupa prefix-nya +24. Oke, di sini untuk interface-nya Ether 3, kita play, lalu oke. Nah, lalu kita bisa menambahkan IP untuk si servernya. Jadi kita coba lihat dulu show IP. Nah, dia tidak ada IP. Lalu untuk menambahkan IP-nya, kita bisa ketikkan IP, lalu masukkan IP-nya 192.168.99.2 misal. Lalu jangan lupa prefix-nya. Nah, lalu kita bisa memasukkan IP yang ada di Ether 3 untuk gateway-nya 192.168.99.1 dan jangan lupa prefix-nya. Oke, kita enter. Nah, dia sedang proses. Lalu kita coba lihat show IP. Nah, untuk IP-nya sudah ada dan untuk gateway-nya juga sudah ada. Nah, pada kasus ini karena kita ingin
beberapa PVC yang hanya bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan chain apa dan strategi apa yang akan digunakan. Untuk contoh kasus ini, kita akan menggunakan chain-nya forward dan strateginya accept withdraw any. Kita bisa buka winbox-nya. Nah, kita bisa disable terlebih dahulu. Untuk yang tadi, kita bisa klik kali, disable semua. Lalu kita bisa klik tambah lagi. Lalu di sini untuk if-nya, chain-nya forward, dan untuk SRC address-nya kita bisa isikan IP VPC3. Oke, kita lihat dulu untuk IP VPC3 show IP. Nah, dia mendapatkan IP 88.252. Oke, kita bisa masukkan 192.168.252. Oke, kita lihat lagi, barangkali salah. Oke, sudah benar. Nah, di sini untuk DST address-nya, di sini kita bisa mengisikan IP si server. Oke, kita lihat IP server. Nah, IP server itu 192.168.99.2. Oke, kita bisa masukkan 192.168.99.2. Lalu untuk protokolnya kita menggunakan ICMP karena kita ingin melakukan blokir ping. Oke, lalu untuk DEN-nya, ini di bagian action-nya kita accept karena kita ingin mengizinkan IPPC 3 dan 4 bisa melakukan ping. Oke, kita apply, lalu oke. Lalu untuk PVC 4-nya kita bisa masuk lagi. Nah, di sini kita bisa copy. Lalu kita bisa isikan IP PVC 4. Di sini kita lihat dulu IP PVC 4. Nah, IP PVC 4 itu 88.251. Oke, kita bisa masukkan 251. Lalu kita play. Lalu oke. Lalu untuk drop-nya kita bisa masukkan lagi pada bagian if-nya, change-nya forward, dan search address-nya kita kosongkan. Dan untuk destination address-nya ini IP server 192.168.99.2. Oke, untuk protokolnya ICMP karena kita ingin blokir ping. Lalu untuk DEN-nya kita drop karena kita ingin memblokir. Oke, kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa melakukan pengujian. Kita bisa buka terminalnya. Nah, lalu kita coba dulu untuk PVC 3 apakah bisa ping ke server. Coba ping 192.168.99.2. Oke, dia bisa. Lalu kita coba juga untuk PVC 4 ping 192.168.99.2. Oke, dia juga bisa. Nah, lalu kita juga coba untuk PVC 5.
ping 192.168.99.2. Nah, dia tidak bisa, dia timeout. Oke, selanjutnya kita coba untuk PPC 2 dan PPC 1. Ping 192.168.99.2. Oke, dia juga tidak bisa. Dan untuk PPC 1, ping 192.168.99.2. Oke, dia juga tidak bisa. Oke, mungkin itu saja untuk kasus beberapa PPC bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Selanjutnya, untuk kasus kedua, kita ingin coba untuk blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet dan IP sisanya bisa. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, pada contoh kasus kedua ini, kita akan mempraktikkan firewall filter dengan kasus agar beberapa PPC ini tidak bisa ping ke internet. Misal PPC 2 dan 3 tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa. Nah, maka chain apa yang akan kita gunakan? Nah, chain yang akan kita gunakan adalah forward dan strateginya adalah drop view accept any. Karena kita akan memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Oke, kita langsung saja buka winbox-nya. Kita bisa mendisable terlebih dahulu untuk yang sebelumnya. Kita disable. Lalu kita bisa tambahkan rules lagi. Nah, untuk yang pertama kita drop view. Jadi untuk chainnya ini forward karena ini melewati router. Ini forward dan untuk search-nya ini bisa kita isikan IP PPC 2. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita coba lihat show IP. Nah, untuk IP PPC 2 itu 88253. Kita bisa isikan search-nya 192.168.88.253. Untuk destination address-nya kita kosongkan saja karena IP Google itu kan banyak ya. Lalu untuk protokolnya kita bisa gunakan ICMP dan out interface-nya kita bisa menggunakan yang Ether 1 yang mengarah ke internet. Oke, ini saja untuk if-nya dan untuk then-nya kita bisa mendrop karena kita ingin diblokir. Oke, kita bisa play lalu oke. Nah, kita juga bisa tambahkan lagi untuk yang PC 3 kita copy lalu kita ganti pada bagian IP source address-nya. Di sini kita lihat dulu untuk yang PPC 3 IP-nya. Nah, untuk PPC 3 IP-nya 252. Oke, kita bisa masukkan IP-nya 252. Nah, kita bisa play lalu oke. Ini juga kita play lalu oke. Nah, lalu kita bisa menambahkan untuk yang accept any-nya. Kita tambahkan rule lagi. Pada bagian if ini, change-nya adalah forward dan source address-nya kita kosongkan. Lalu untuk protokolnya kita ICMP. Oke, ini saja untuk bagian if-nya. Dan untuk bagian then-nya ini kita accept karena kita ingin mengizinkan beberapa. Oke, kita bisa play lalu oke.
Nah, lalu kita bisa coba untuk pengujian. Di sini kita mencoba untuk yang PPC2 terlebih dahulu. Kita coba ping ke Google atau internet ping 8888. Nah, dia timeout, berarti timeout itu tidak bisa. Kita coba untuk PPC3 ping 8888. Nah, dia juga timeout. Kita coba untuk yang PPC4 ping 8888. Nah, untuk PPC4 berhasil. Kita juga coba untuk yang di server ping 8888. Nah, untuk yang server juga berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai kasus kedua. Selanjutnya kita akan coba untuk studi kasus yang ketiga, yaitu memblokir website. Oke, kita bisa buka Pinet Lab-nya. Nah, sebelumnya kita telah mempraktekkan beberapa contoh kasus terkait firewall filter, namun kita hanya melakukan uji coba melalui CLI. Nah, pada CLI itu kan tidak memiliki fitur browser. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan sistem operasi desktop pada environment Pinet. Oke, kita bisa langsung ke Winbox-nya. Nah, pada sebelumnya kan kita telah melakukan beberapa rule. Nah, ini bisa di disable terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik add. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan chain forward karena ini melewati router. Untuk strateginya kita akan gunakan yang drop any. Nah, untuk memblokir YouTube tentu saja kita akan menggunakan chain forward. Dan untuk source address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun bisa dikosongkan. Bila diisikan dengan IP, maka bisa blokir akses YouTube dari beberapa klien saja. Kalau source address-nya dikosongkan, maka siapapun tidak bisa mengakses YouTube. Oke, kita kosongkan. Lalu untuk protokolnya kita bisa isi dengan TCP. Lalu untuk destination port-nya kita 443 karena HTTPS. Lalu kita bisa pergi ke bagian advanced. Nah, untuk TLS host-nya kita bisa ketikkan bintang, kemudian youtube.com, kemudian bintang lagi. Lalu ini saja. Nah, nanti artinya jika ada kata-kata YouTube di URL, itu nanti akan diblok. Lalu untuk bagian D-nya, untuk action-nya ini kita drop, karena kita ingin diblokir. Oke, kita play. Lalu oke. Oke, kita bisa buka Linux-nya, klik 2 kali. Nah, lalu di sini kita bisa pergi ke browser. Kita tunggu. Lalu di sini kita coba ketikkan youtube.com. Kita tunggu. Nah, perhatikan dia tidak bisa. Kalau kita coba di sini, kita coba masuk ke Facebook. Nah, dia bisa, tapi kalau YouTube dia tidak bisa. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai kasus ketiga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai log pada firewall filter. Nah, log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nanti juga kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log.
kita bisa mencoba implementasikan fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita. Misal pada studi kasus yang terakhir, di mana kita blok YouTube. Nah, maka nantinya pada Mikrotik akan tercatat log siapa yang berusaha untuk akses YouTube. Oke, kita bisa buka Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini kita bisa masuk ke rule terakhir untuk kasus yang terakhir. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian action. Lalu pada bagian lognya ditentang. Lalu kita bisa memasukkan untuk log prefix-nya. Misal contoh ada klien akses YouTube. Oke, kita apply lalu oke. Nah, dengan mengaktifkan fitur log, maka nantinya jika ada klien yang mencoba akses YouTube, nah si Mikrotik nanti akan menampilkan informasi log yang tercatat. Oke, kita coba untuk akses YouTube. Nah, di sini kita bisa mengetikkan youtube.com. Enter. Kita tunggu. Nah, kita bisa lihat bahwa youtube.com masih terblokir. Lalu kita bisa lihat informasinya pada log tersebut. Kita bisa buka Winbox. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu log. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya pada log tersebut seperti IP yang mencoba akses. Dari sini kita sudah bisa melihat siapa yang mencoba akses dari daftar berapa. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai log pada firewall filter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai blokir akses pada jam tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Oke, kita bisa buka Windows-nya. Nah, jadi kita bisa melakukan proses blokir servis pada waktu jam tertentu. Misal seperti pegawai tidak bisa akses YouTube pada waktu jam kerja. Nah, itu bisa menggunakan fitur firewall filter ini. Namun, untuk itu kita perlu memastikan bahwa jam ataupun waktu pada Mikrotik kita sudah akurat dengan yang ada di laptop. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita klik kanan, lalu add time. Nah, untuk jam yang ada di Mikrotiknya, ini jam 1 siang. Dan untuk yang punya saya di laptop, ini menunjukkan pukul 8 malam. Oleh karena itu, kita bisa konfigurasikan yang namanya NTP. Nah, apa sih NTP itu? NTP itu merupakan Network Time Protocol. Jadi, pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Jadi, router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, pada router board, sebenarnya pengaturan waktu dapat dilakukan pada menu sistem, lalu clock. Nah, di sini kita bisa edit, akan tapi pengaturan waktu secara manual itu nanti akan kembali ke pengaturan defaultnya saat router boardnya reboot. Nah, mode operasi NTP itu ada dua, ada client mode dan server mode. Nah, untuk NTP client hanya melakukan sinkronisasi waktu untuk diri sendiri menggunakan server NTP eksternal. Mode NTP client tidak menyediakan layanan sinkronisasi ke perangkat lain pada jaringan.
Dan untuk NTP server menjalankan NTP service dan berperan untuk memberikan sinkronisasi waktu ke NTP client. NTP server hanya menyediakan informasi waktu untuk NTP client dan tidak menerima sinkronisasi waktu dari perangkat lain. Lalu ada juga SNTP. SNTP ini merupakan versi NTP yang lebih sederhananya dan cocok dengan jaringan kecil dan komputer dengan kemampuan terbatas. SNTP dan NTP memiliki beberapa kesamaan, seperti paket data yang dipertukarkan antara klien dan server identik, sehingga server manapun kompatibel dengan keduanya. Nah, SNTP juga memiliki algoritma lebih sedikit daripada NTP dalam menentukan dan memelihara sinkronisasi. SNTP berbeda dalam jumlah server yang digunakan, sedangkan NTP memungkinkan klien di suatu stratum untuk bertindak sebagai server untuk stratum di bawahnya. Oke, kita langsung saja melakukan konfigurasi SNTP. Nah, di sini pastikan dulu router teman-teman terkoneksi ke internet. Di sini kita bisa buka terminal, lalu kita bisa coba ping google.com. Nah, oke, punya saya sudah terkoneksi. Lalu kita bisa pergi ke menu sistem, lalu ke NTP client. Nah, di sini kita bisa centang untuk yang enable-nya, dan untuk yang mode-nya kita gunakan unicast. Lalu untuk NTP servernya kita bisa isikan 0.id, lalu all, lalu titik NTP, lalu titik org. Oke, di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, jika waktu di routerboard belum berubah, maka ubahlah time zone name pada menu sistem, lalu clock. Yang semula manual, kita ganti menjadi Asia Jakarta. Kita bisa ganti Asia Jakarta. Oh, kita bisa cari aja Asia Jakarta. Oke, kita cari. Nah, ini Asia. Kita cari. Nah, ini dia Asia Jakarta. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, waktunya menyesuaikan. Nah, kita bisa lihat pada mikrotiknya, ini pukul 9.16, dan pada laptopnya juga pukul 9.16. Jadi dia menyesuaikan waktu saat ini. Nah, kita coba untuk contoh kasus di mana kita bisa blokir akses YouTube pada jam tertentu. Jadi misal untuk para pegawai tidak bisa akses YouTube pada waktu jam kerja. Dengan NTP kita sudah bisa memastikan bahwa jam atau waktu di router Neurotik sudah akurat. Oleh karena itu, kita bisa langsung saja implementasikan praktik kita terkait suatu kasus di mana kita ingin blokir YouTube pada jam tertentu. Sehingga ketika waktu jam kerja, para pegawai tidak bisa akses YouTube. Oke, kita langsung saja masuk ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini kita bisa masuk ke rule yang kita gunakan sebelumnya, yang blokir YouTube. Lalu di sini kita bisa pergi ke ekstra. Nah, di sini untuk time-nya kita bisa ketikkan dari jam berapa sampai jam berapa. Misal dari jam 9 sampai jam 5 sore.
kita bisa ganti. Nah, lalu untuk harinya, untuk Minggu dan Sabtu, ini saya izinkan. Kita bisa play, lalu oke. Nah, di sini kita bisa melakukan pengujian. Di sini kita bisa buka Linux-nya untuk mengakses YouTube. Oke, di sini kita coba untuk mengakses YouTube-nya. Kita ketikkan youtube.com. Kita tunggu. Oke, dia berhasil. Dia berhasil mengakses YouTube karena ini bukan jam kerjanya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai blokir akses pada jam tertentu. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai firewall filter atau firewall part 1.